Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur di saat pandemi ini kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan. Karena bukan satu halangan untuk kita boleh memuliakan Dia, Tuhan yang ajaib. Kita bersyukur untuk semua berkat Tuhan saat pagi hari ini. Karena itu mari kita akan datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati kita. Kita bersyukur saat pagi hari ini keberadaan kita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita menyatakan kepada Tuhan, kalau kita boleh menjalani kehidupan di masa pandemi ini, di masa sulit ini, ada tangan Tuhan yang senantiasa membimbing kita. Haleluya.
hati kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kehangatan kasih-Nya di dalam hidup kita seperti mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Demikian juga kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi setiap kita seperti mentari yang bersinar. Itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, seperti mentari yang bersinar.
senantiasa dilimpahkan ke setiap kita. Biar itu boleh menjadi kekuatan kita untuk terus mengasihi Dia, untuk terus mengiring Dia dalam kondisi, dalam situasi yang sulit ini. Tangan Tuhan akan terus dinyatakan buat kita. Di masa pandemi yang semua mengalami kesulitan, Tuhan akan senantiasa melindungi kita. Tuhan akan meluputkan kita dari ceramah. Dan sebab itu melalui firman yang akan kita dengar saat pagi hari ini, kita mau katakan kepada Tuhan, aku tidak mau berjalan seorang diri Tuhan, tanpa tangan-Mu menuntun kami, tanpa Engkau berjalan di dalam hidup kami Tuhan, di depan kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari saat pagi hari ini, melalui firman yang akan kami dengar, Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan sendiri Tuhan. Kita pujikan ini dengan segenap hati kita, karena ada kekuatan Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh Tuhan menuntun kita di dalam masa pandemi yang sulit. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan.
Tanpa tangan-Mu yang kuat kuasa itu menuntun hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Di masa sulit ini Tuhan, biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah batu karang kami. Melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat pagi hari ini Tuhan, biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan. Biarlah firman itu boleh menjadi terang dalam hidup kami. Firman-Mu menerangi setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kasih setia-Mu dan kami boleh berani melangkah bersama dengan Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan kami, setiap masalah kami. Karena kami percaya kami memiliki Tuhan yang ajaib. Sampai hari ini mujizat-Mu nyata Tuhan. Buat yang sakit Tuhan sembuhkan, buat yang ibadah lemah Tuhan kuatkan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap pergumulan kami letakkan di kaki. Kami percaya Engkau jauh Bapa. Engkau Yesus, nama yang ajaib, nama yang memberikan kebenaran. Sebab itu Tuhan, kami percaya akan janji bahwa Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu. Engkau memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu Tuhan, firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau memberkati. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Seketika hamba-Mu di belakang salib-Mu, demikian juga dengan setiap kami. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh kemenangan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, saya berharap ini tidak mengurangi sukacita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tahu Allah Maha Hadir dan di mana Bapak Ibu mencari Dia, maka Allah akan hadir. Dia akan bisa ditemui oleh kita kapanpun juga kita perlukan. Nah, puji Tuhan saudara, kita bersyukur kepada Allah karena Dia menjaga, melindungi, memelihara kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Dan kita bersyukur di tengah-tengah PPKM darurat yang diselenggarakan oleh pemerintah, kita masih hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa mentaati anjuran pemerintah ini sehingga kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini dan pandemi dapat segera berlalu dari bumi Indonesia. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk merenungkan satu berkat istimewa yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Dan bagi saya ini merupakan berkat yang setelah saya sadari betapa berartinya, betapa pentingnya, betapa istimewanya kalau kita bisa menyadari hari ini. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu merenungkan satu tema hari ini, tugas istimewa. Nah, tugas istimewa yang Tuhan Allah berikan untuk saudara dan saya. Saudaraku, langsung kita akan melihat dalam perenungan kita dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kita akan memperhatikan kalimat berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sekali lagi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah anugerah Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha mulia,
pencipta langit dan bumi ini telah menjadikan manusia segambar dan serupa. Sekali lagi, segambar dan serupa dengannya. Dan ini merupakan keistimewaan untuk saudara dan saya. Tidak perlu dipersoalkan antara segambar dan serupa, walaupun dalam bahasa Ibrani kata berbeda ya. Segambar, gambar di situ selem, dan serupa di sini menggunakan kata demut. Tetapi dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Itu sebabnya di lain ayat Tuhan bisa menggunakan serupa dengan Allah, atau segambar dengan Allah, atau serupa dan segambar dengan Allah, dan itu tidak jadi masalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang jelas hari ini saya mau sampaikan bahwa saudara dan saya diciptakan atau dijadikan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah sendiri. Maka saya mengajak Bapak Ibu merenungkan, ini berarti mengandung makna. Sekali lagi, ini mengandung makna yang pertama. Manusia menjadi representasi atau perwakilan kehadiran dari Allah sendiri. Sekali lagi, manusia merepresentasikan Allah yang ada di dunia ini, mewakili kehadiran Allah yang ada di dunia ini. Saudaraku, pada zaman dahulu, jika sebuah kerajaan atau sebuah daerah dikuasai oleh seorang penguasa, maka akan diberikan lambang kehadirannya berupa patung penguasa tersebut, atau bisa saja digambarkan dalam sebuah koin mata uang misalnya. Itu sebabnya suatu saat Yesus ketika murid-murid bertanya, jadi bagaimana kami harus memberikan persembahan ini kepada Allah atau kepada kaisar? Maka Yesus menjawab, gambar siapakah yang ada di uang tersebut? Gambar kaisar. Maka Yesus berkata, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jadi saya mau sampaikan, di zaman dulu untuk mengetahui siapakah penguasa di daerah tersebut atau raja di daerah tersebut, maka kita bisa melihat dari patung atau gambar, lambang yang ada di hal-hal penting yang ada di daerah itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali ke manusia. Saudara dan saya sekali lagi diciptakan atau dijadikan segambar, serupa dengan Allah, maka berarti kita mewakili kehadiran Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan betul-betul sadar ini adalah keistimewaan saudara dan saya. Allah yang tidak terlihat, Allah yang maha besar, maha kuasa, maha agung, bisa diwakili kehadirannya di dunia oleh saudara dan saya. Sekali lagi, ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Tugas istimewa untuk menjadi wakil Allah di dalam dunia. Kemudian yang kedua, saudara, ketika Allah menjadikan saudara dan saya serupa dengan Allah, maka berarti juga manusia ini merefleksikan, memantulkan, mencerminkan Allah sendiri. Saudara pernah bercermin? Apa yang terjadi jika ternyata ketika Bapak Ibu Saudara bercermin, gambar yang ada di cermin bukanlah Bapak Ibu? Bisa enggak membayangkan kira-kira kalau suatu saat Bapak Ibu Saudara bercermin, berada di depan cermin, tetapi bayangan yang terlihat bukan bayangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan seandainya pantulan atau bayangan yang ada di cermin justru gambar yang menyeramkan. Nah, pasti menjadi film horor, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Allah menjadikan saudara dan saya manusia segambar serupa dengan Allah, berarti juga mencerminkan, ya, menggambarkan Allah sendiri yang ada di dalam dunia ini. Jadi boleh dibilanglah kita ini kalau seperti kita bercermin, ya maka kita akan melihat diri kita. Kalau kita mau fotokopi gambar atau tulisan, maka fotokopi atau hasil fotokopi itu akan sama persis dengan gambar atau tulisan yang kita fotokopi. Saudaraku, Allah berfirman, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun dan menyembahnya. Atau jangan menyembah Allah melalui patung atau apapun yang serupa dengan itu. Allah adalah roh. Nah, Allah itu roh. Kalau kita tidak boleh membuat patung, tidak boleh membuat gambaran yang serupa dengan itu untuk menyembahnya. Bagaimana kita bisa tahu kalau Allah hadir, kalau Allah ada? Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, perhatikan ini, ketika Allah menjadikan saudara dan saya menjadi manusia ini, maka artinya saudara dan saya lah cerminan atau pantulan atau bayangan dari Allah yang tidak terlihat. Allah yang adalah roh itu bisa nampak, bisa terlihat melalui saudara dan saya. Nah, ini adalah tugas istimewa sekaligus tugas yang berat untuk saudara dan saya. Karena kalau kita menyadari dengan sungguh-sungguh, maka artinya pantulan yang kita harus pantulkan keluar kepada dunia adalah pantulan ilahi, adalah gambar ilahi, adalah gambar Allah. Saudaraku, tapi ini adalah istimewa untuk saudara dan saya. Memang demikianlah tujuan Allah ketika Dia menjadikan manusia. Tapi kita tahu bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka gambar itu telah rusak. Maka gambar itu sudah tidak tampak lagi dengan baik. Maka gambar itu telah boleh dibilang hancur, berantakan. Tidak bisa lagi dinikmati, tidak bisa dilihat lagi keindahannya. Walaupun awalnya begitu agung dan mulia. Itu sebabnya Roma 3 ayat 23 mengatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah telah hilang. Tetapi saudara dan saya harus bersyukur karena dari sekian banyak manusia, dari sekian miliar manusia, saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Karena gambar Allah yang sempurna telah datang di dalam diri Yesus. Menurut Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang sempurna dan menjadi yang sulung. Dia telah berkorban, mengorbankan nyawa, darahnya untuk menebus saudara dan saya, mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Sekali lagi, mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Jadi baiklah saudara, kalau dulu kita dirusak oleh dosa, tetapi setelah saudara dan saya terima Yesus, maka saya mau katakan kemuliaan Allah akan dikembalikan, kemuliaan Allah akan dipulihkan kepada saudara dan saya. Sehingga dengan demikian saudara bisa mewakili keberadaan Allah yang ada di sorga, yang tidak terlihat di dalam dunia ini, dan diharapkan bisa dilihat oleh banyak orang lain. Dunia bisa melihat Allah di dalam diri saudara dan saya. Dunia bisa melihat Allah melalui perilaku hidup saudara dan saya. Dan inilah yang memang Allah inginkan. Dunia bisa melihat perwakilannya melalui saudara dan saya. Saudaraku, mungkin saudara pernah melihat bagaimana jika ada seorang kontingen olahraga yang memenangkan pertandingan, misalnya di sebuah olimpiade. Setelah mereka memenangkan pertandingan, jika mereka menang, mereka menangis. Kalau kalah menangis itu wajar, tapi ketika mereka menang, mereka menangis. Mereka menangis. Kenapa?
Tangisan mereka adalah tangisan sukacita. Tangisan mereka adalah tangisan bahagia. Tangisan mereka adalah tangisan karena mereka merasa diri istimewa. Kenapa? Karena bisa mewakili negaranya, dikenal oleh bangsa-bangsa lain, dikenal oleh orang-orang lain. Inilah Indonesia, mampu bersaing, mampu berkompetisi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikianlah seharusnya kita ketika Allah mempercaya hidup saudara dan saya menjadi wakil Allah, menjadi gambar Allah di dalam dunia, maka kita harus melakukannya dengan sukacita. Melakukannya dengan sukacita karena ini adalah istimewa. Sekali lagi, bolehlah dulu dirusak oleh iblis, oleh dosa, tetapi sekarang Allah telah mengembalikan itu. Itu sebabnya tidak berkelebihan. Jika Ayub pernah menuliskan hal ini, saudara, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca satu ayat di dalam Ayub. Ayub pasal 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Nah, saudaraku, Ayub menuliskan ini, apakah gerangan manusia Tuhan sehingga engkau menganggap agung dan engkau memperhatikannya? Saudara, istimewa sekali. Istimewa sekali. Bahkan ayat 18 dikatakan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Apakah gerangan manusia? Siapakah manusia? Siapakah saudara dan saya ini sesungguhnya, saudara? Siapakah kita ini sebenarnya, saudara? Tetapi Allah telah menganggap saudara dan saya ini agung. Dia memperhatikan saudara dan saya. Dia mendatangi kita setiap pagi. Sampai Ayub menuliskan demikian. Setiap pagi didatangi. Bahkan ada ayat yang lain. Setiap hari, setiap pagi rahmatnya selalu baru. Luar biasa. Ketika dia datang mengunjungi kita dengan rahmat yang baru. Luar biasa, saudaraku. Itu sebabnya kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi, Allah mengasihi saudara dan saya. Bahkan bukan hanya itu, Kisah 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita diberi kuasa. Jika Roh Kudus turun kepada kita, kita akan menerima kuasa. Nah, untuk menjadi perwakilan Allah, untuk menjadi wakil Allah, untuk menjadi gambar Allah. Tidak hanya Dia mendatangi kita, tidak hanya kita diperhatikan setiap pagi, tetapi juga Dia memberikan kuasa. Sekali lagi, Dia memberikan kuasa kepada kita menjadi wakil Allah, menjadi gambar Allah di dalam dunia. Itu sebabnya ketika kita mempunyai sebutan, predikat atau tugas menjadi wakil, menjadi gambar Allah supaya dunia mengenal Allah melalui kita, maka setidaknya kita harus, perhatikan ini, kita harus memiliki sifat-sifat Allah. Tidak bisa tidak. Kalau wakil Allah tidak bisa memiliki sifat Allah, tidak bisa, saudaraku. Memang tidak semua sifat Allah akan bisa ditransferkan kepada kita secara utuh, secara penuh, saudara. Tidak bisa didelegasikan secara penuh. Kemahakuasaan Allah, kemahatauan Allah tidak bisa diberikan kepada kita begitu saja. Tetapi ada sifat-sifat Allah yang harus saudara dan saya miliki sebagai gambar Allah, sebagai wakil Allah yang ada di dalam dunia ini. Apa saja setidaknya itu yang akan menjadi perenungan kita. Kalau kita menjadi gambar Allah, menjadi wakil Allah supaya Allah dikenal melalui hidup saudara dan saya. Setidaknya hal-hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Dia adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah Maha Kudus. Allah Maha Suci. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai wakil Allah
maka harus hidup dalam kekudusan, harus hidup dalam kesucian. Di akhir zaman ini banyak orang telah meninggalkan atau tidak mempedulikan lagi apa yang namanya kekudusan. Ada banyak orang yang tidak lagi mempedulikan apa yang namanya hidup kudus. Mereka bergelimang dengan dosa menjadi hal yang biasa. Apalagi ketika zaman teknologi sekarang telah menjadi canggih. Dosa tidak lagi jauh sekali. Dosa ada di HP saudara dan saya ini. HP ini bisa membawa saudara dan saya jauh dari kasih Allah. Jauh dari hadirat Tuhan. HP ini bisa menjerumuskan hidup saudara dan saya di dalam kecemaran. Tidak hanya orang-orang tua, anak-anak remaja, pemuda, kalau tidak bisa menggunakan HP ini dengan baik, bisa membawanya kepada kehancuran. Moral sekarang sudah sangat sulit didapatkan, moral yang baik sulit didapatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang pesta pora, mabuk, narkoba seolah-olah sudah menjadi hal yang biasa. Perzinahan menjadi hal yang biasa. Perselingkuhan menjadi hal yang biasa. Seolah-olah bagi dunia itu sudah tidak asing. Tetapi saudara, saya mau katakan, Allah adalah Maha Kudus. Itu sebabnya Allah inginkan jika saudara dan saya menjadi wakil atau duta atau diberi tugas menjadi wakil Allah, gambar Allah di dalam dunia ini. Maka mau tidak mau, supaya dunia tahu bahwa Allah itu kudus, saudara dan saya harus hidup dalam kekudusan. Kudus dalam perkataan, kudus dalam perilaku, kudus dalam pikiran. Kudus di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita membahas tentang kekudusan, ada banyak hal. Tetapi saya tidak akan perpanjang. Setidaknya Bapak Ibu tahu apa yang disebut kudus bagi Allah. Kudus dalam bahasa Alkitab tidak hanya berarti suci, tetapi juga dipisahkan, dikhususkan. Artinya kalau kita hidup kudus, maka kita hidup terpisah dari dunia ini. Kita hidup khusus bagi kerajaan Allah. Kita hidup khusus bagi Allah. Tidak dicemari oleh dosa. Tidak dicemari oleh hal-hal duniawi. Memang kita masih ada di dalam dunia. Tetapi setidaknya kita akan berjuang berusaha untuk tetap hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Saudaraku, sifat yang Allah miliki yang lain adalah murah hati. Dia adalah Allah yang baik, yang murah hati. Itu sebabnya Lukas 6 ayat 36. Jadilah engkau murah hati, karena Bapamu murah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang sedang mencari jati diri sesungguhnya Allah itu seperti apa. Allah itu bagaimana? Saudara dan saya waktunya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu murah hati. Maka saudara dan saya harus menjadi orang yang murah hati. Orang yang suka menolong, orang yang suka berkorban, orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Murah hati. Murah hati tanpa imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Murah hati sama seperti Allah adalah murah hati. Saudaraku, suatu saat Yesus mengajar murid-murid, apakah Bapakmu yang ada di dunia ini akan memberi batu jika dia minta roti? Apakah Bapakmu yang ada di dalam dunia ini akan memberi ular jika anaknya minta daging? Jika Bapakmu yang ada di dalam dunia ini tahu memberi yang baik, apalagi Bapak kita di sorga. Dia adalah Bapak yang murah hati. Dia adalah Bapak yang baik. Maka pastilah dia akan memelihara hidup saudara dan saya.
Itu sebabnya saudara dan saya pun wajib memiliki sifat yang murah hati kepada sesama kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sifat yang lain yang Allah miliki adalah Dia pengampun, saudaraku. Maha pengampun. Tapi sayang, di dalam dunia ini, sekalipun Kristen, masih ada orang-orang percaya yang mengaku percaya Yesus, yang mengaku mereka percaya kepada Allah, menjadi gambar Allah, tetapi hidupnya sulit untuk mengampuni. Mereka sulit untuk mengampuni sesamanya. Itu sebabnya Yesus mengajar tidak cukup hanya 7 kali 7 kali, tetapi Dia memberikan pengajaran 70 kali 7 kali. Itu yang saya maksud, bukanlah 490 kali, tapi bagaimana memberi pengampunan kepada sesama kita harus sempurna tanpa batas. Itu sebabnya di dalam Matius katakan, jika engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di sorga juga tidak akan bisa mengampunimu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadilah orang-orang Kristen, orang-orang percaya Yesus yang besar pengampunannya. Mengampuni itu apa? Tidak melupakan, bukan sekedar melupakan, tetapi mengampuni itu membebaskan tanpa syarat. Membebaskan dari semua tuduhan kesalahan atau apapun tanpa syarat apapun. Itu mengampuni. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah, saudara dan saya Allah yang maha pengampun. Sampai Dia rela mengorbankan nyawa darahnya hanya untuk mengampuni saudara dan saya. Itu sebabnya diharapkan saudara dan saya ini bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau orang Kristen tidak bisa mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita, maka pastilah dunia tidak akan bisa melihat Allah di dalam kita. Karena Allah itu maha pengampun. Nah, amin saudara. Jadi ampunilah siapapun yang bersalah kepada saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang lain, Dia adalah pengasih dan penyayang. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih, saudaraku. Dunia sekarang ini sedang mencari yang namanya kasih. Karena kasih, kebanyakan orang telah menjadi dingin, telah menjadi pudar. Kebanyakan orang telah menjadi egois. Ada orang merampok itu karena egois. Ada orang begal itu karena egois. Apa dipikir orang lain tidak perlu, tidak butuh, sehingga seenaknya saja diambil? Mereka egois. Bahkan sekarang ada banyak kadang orang yang demo berbagai macam hal karena egois sebetulnya. Karena aspirasinya mungkin tidak diterima, karena pendapatnya tidak diterima, bisa melakukan berbagai macam cara. Kasih kebanyakan orang telah menjadi dingin. Tidak segan orang membunuh sesamanya hanya karena hal-hal sepele, saudaraku. Mungkin kita bisa melihat di tayangan televisi atau di surat kabar, atau sekarang sudah canggih berita-berita bisa diakses melalui HP kita. Karena hal-hal sepele orang bisa membunuh. Ada cucu membunuh neneknya hanya gara-gara uang 500 rupiah. Beberapa waktu yang lalu, ada anak memenjarakan ibunya, melaporkan ibunya yang sudah mengandungnya, melahirkan, membesarkannya, hanya gara-gara kayunya dipotong, hanya gara-gara merasa warisannya tidak dibagi dengan adil dan sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak di sekitar kita orang yang tidak punya kasih, tidak mencerminkan hidup dalam kasih. Bahkan mereka yang menyatakan membunuh sesamanya pun hanya demi Allahnya, karena akan mendapat pahala besar. Saudara, Allah adalah Maha Kasih. Allah adalah kasih.
Jika manusia sebagai wakil, sebagai gambarnya tidak bisa menunjukkan hidup dalam kasih, mungkinkah dunia ini akan tahu bahwa Allah itu kasih? Bayangkan saja kalau ada orang-orang yang mengaku percaya kepada Allah, mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya garang, tetapi hidupnya penuh kebencian, tetapi hidupnya penuh dengan fitnah, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, tetapi hidupnya selalu memusuhi orang, selalu merugikan orang lain, bahkan mencelakakan orang lain. Kira-kira seperti itukah Tuhan itu? Itu sebabnya kalau kita ingin mempresentasikan Allah ada di dalam dunia, Allah yang maha kasih ada di dalam dunia ini, maka saudara dan saya harus hidup di dalam kasih. Amin. Hidup di dalam kasih. Ini waktunya, saudaraku. Dunia sedang mencari Allah yang sebenarnya yang penuh kasih, penuh rahmat, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dalam Ibrani telah ditulis, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebabnya mari kita yakini Dia maha kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, dari paparan-paparan ini ada banyak sebetulnya yang lain, tapi saya tidak perpanjang. Tapi dari beberapa perenungan kita hari ini, setidaknya ini membekali kita bahwa tugas istimewa diberikan Allah kepada saudara dan saya. Bahkan tidak hanya diberi tugas, tetapi Dia juga menyertai, menyambangi. Dia memperhatikan, mendatangi kita setiap pagi, dan Dia memberikan kuasanya kepada kita supaya kita mampu menjadi wakil Allah, supaya kita mampu menjadi gambar Allah di dalam dunia, menjadi jawaban bagi dunia ini tentang Allah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya mari kita akan berusaha sebaik-baiknya hidup sesuai seturut dengan kehendak Allah. Sekaligus ini menjadi jaminan buat saudara dan saya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bolehlah kita mengalami masa pandemi yang seperti ini, tapi kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan untuk hidup saudara dan saya. Saudara dan saya harus sadar, hanya dengan kasihlah saudara dan saya ini bisa mentaati anjuran pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau kita tidak punya kasih, kalau kita egois, kita bisa saja melaksanakan ibadah raya, kita datang rame-rame ke gereja. Tetapi karena kasih, kita mesti menjaga orang lain, menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita, menjaga orang-orang di sekitar kita. Sekaligus karena kasih, kita taat kepada pemerintah, karena kita mengasihi pemerintah kita, karena kita mengasihi Indonesia ini. Karena kasih juga maka kita akan berdoa bagi bangsa ini supaya pandemi ini segera berakhir dan kegiatan ekonomi dapat segera bangkit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekaligus ini menjadi jawaban bagi kita semua. Saudara dan saya menjadi wakil Allah, menjadi gambar Allah, maka Dia yang mengutus saudara dan saya, Dia yang mempercaya tugas ini kepada kita, tidak akan tinggal diam. Dia akan menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Dia akan menjamin hidup saudara dan saya untuk kita tinggal di dalam dunia ini, untuk tetap hidup dalam pemeliharaannya. Kalau kita diutus, maka Dia yang akan bertanggung jawab penuh untuk saudara dan saya hidup. Amin. Jangan takut, jangan khawatir apapun persoalan saudara. Mungkin sekarang sedang sakit, mungkin sekarang dalam kelemahan tubuh, tetapi ingat baik-baik, Allah hadir mendatangi kita. Kalau kita dalam kekurangan, kita dalam persoalan, dalam beban berat, jangan takut. Allah hadir menyambangi kita setiap hari. Dia akan menjamin hidup saudara dan saya. Bahkan bukan hanya itu saja, jangan hanya menunggu pendeta untuk datang berdoa untuk saudara dan saya. Saudara diberi kuasa untuk melawan seluruh persoalan hidup saudara, persoalan-persoalan beban berat hidup saudara. Doa dan doa. Maka saudara harus yakin, saudara memiliki kuasa untuk mengalahkan berbagai macam persoalan hidup ini, dan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi, Dia yang mengutus saudara dan saya untuk ada di dunia akan bertanggung jawab. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ayat terakhir, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Ini kalau kita baca ayat mulai ayat pertama lebih jelas.
Ayat yang ketujuh Bapak Ibu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Semuanya ini apa Bapak Ibu? Ayat 5, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu sebabnya barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu, termasuk untuk kita memerintah bersama-sama dengan Allah di sorga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada jaminan untuk kita boleh bersama-sama memerintah dengan Allah kita di sorga jika kita memperoleh atau hidup dalam kemenangan bersama Dia. Itu sebabnya saudaraku, ini firman Tuhan hari ini sekali lagi menjadi tugas istimewa. Betapa istimewanya hidup saudara dan saya ketika Allah menjadikan saudara dan saya ini manusia segambar serupa dengannya. Karena artinya kita ini menjadi wakil Allah, kita ini menjadi gambar Allah yang ada di dunia ini. Dan itu tidak dibiarkan begitu saja, tetapi Dia akan memperlengkapi, Dia mendatangi, Dia memelihara, Dia memperhatikan, bahkan memberi kuasa untuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita akan datang kepada Allah pagi ini. Biarlah melalui perenungan ini kita dikuatkan kembali, diingatkan kembali betapa baiknya Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, sekali-kali tidak akan meninggalkan hidup saudara dan saya. Menjadi jaminan untuk saudara dan saya hidup dalam dunia ini adalah firman yang patut kita pegang teguh. Hidupmu menggenapi firman-Mu. Kita nyanyikan pujian ini. Biarlah sungguh-sungguh dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, kita akan menggenapi firman Tuhan, supaya dunia tahu bahwa Allah kita berkuasa, supaya dunia tahu bahwa Allah kita dahsyat, supaya dunia tahu bahwa Allah kita sungguh penuh kasih dan rahmat, supaya dunia tahu bahwa Allah mengasihi mereka semua dan menginginkan mereka akhirnya dipulihkan bersama-sama dengan kita. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Sudahkah kita menggenapi firman-Nya? Sudahkah hidup kita selama ini seturut dengan firman Tuhan? Sudahkah hidup kita mencerminkan sifat-sifat ilahi yang dapat dilihat, dinikmati oleh orang lain? Haleluya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang harus diperbaiki, hari ini waktunya kita datang kepada Allah. Hari ini waktunya kita berseru kepada Allah. Barunya jika kau ada di dalammu, jika kau ada bersamamu dalam kisah Tuhan nyata hidupmu. Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala kedahsyatanmu. Tetapi Engkau juga Allah yang penuh kasih, penuh rahmat, penuh dengan pengampunan. Kasih setiamu selalu baru setiap hari, dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami manusia? Siapakah kami ini Tuhan? Tetapi Engkau telah menganggapnya agung. Engkau telah memperhatikan hidup kami hari demi hari. Bahkan Engkau mendatangi kami setiap pagi dan membawa rahmat baru bagi kami. Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kami yang hanya debu tanah ini, yang seharusnya binasa, tetapi Engkau telah menjadikannya begitu agung dan mulia. Engkau telah menjadikan begitu berarti dan berharga. Bahkan Engkau telah menebusnya bukan hanya dengan emas perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Dengan darah domba yang tidak bercacat celah. Dengan darah Yesus Kristus yang adalah gambaran Allah yang sempurna bagi kami. Tuhan, bagi kami itulah berkat terbesar yang Kau anugerahkan bagi kami. Ketika Kau menyelamatkan hidup kami, ketika Kau memulihkan hidup kami. Itu sebabnya hari ini
bahwa Engkau memberikan tugas istimewa kepada kami untuk kami bisa mewakili kehadiran-Mu di dalam dunia, menjadi gambar Allah yang bisa dibaca, dilihat oleh dunia. Kemuliaan-Mu bisa dilihat oleh dunia, kasih-Mu bisa dilihat oleh dunia, dan biarlah ini akan menarik mereka untuk datang kepada-Mu jika hidup kami ini menggenapi firman-Mu, Tuhan. Itu sebabnya ampuni jika selama ini kami berjalan dalam kedagingan kami, dalam kemauan dan kehendak kami sendiri. Ampuni kami jika kami cenderung untuk menuruti dosa dan hawa nafsu dunia ini. Tetapi hari ini Tuhan, ajar kami ingat, ajar kami sadar bahwa sesungguhnya kami adalah gambar Allah. Kami adalah gambar ilahi yang harus bisa dilihat dan dinikmati oleh dunia, supaya itu menjadi jawaban bagi dunia bahwa Engkau ada dan mengasihi mereka. Itu sebabnya ajar kami saling mengasihi dan mengampuni. Ajar kami bermurah hati dan hidup dalam kekudusan-Mu, sehingga hidup kami ini berkenan kepada-Mu, Tuhan. Karena jika kami berkenan kepada-Mu, maka Engkau akan menjamin hidup kami. Tidak akan Kau biarkan utusan-Mu yang ada di dalam dunia ini dibiarkan sendiri dan berjalan dalam kesendirian. Engkau akan menopang, menolong, dan memberi kemenangan, karena Engkau memberi kuasa atas kami. Terima kasih. Itu sebabnya hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang kekasihi, yang tinggal di rumah mereka masing-masing dan beribadah hari ini. Apapun masalah persoalan mereka, jika mereka sekarang dalam tanggungan beban berat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan di dalam nama Yesus dari dalam keluhan, sehingga mereka beroleh jawaban ilahi. Bahkan jika mereka sedang sakit hari ini Tuhan, Engkau Allah menyembuh kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan, mereka disembuhkan. Yang lemah dikuatkan kembali. Bolehkah Tuhan-Mu untuk mereka boleh bangkit dan menjadi manusia baru yang terus dibaharui dari sehari ke sehari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hamba-Mu selesai bicara, tetapi bila Roh Kudus akan terus meneruskan di dalam hati dan hidup mereka, untuk mereka boleh menghidupi firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari. Kami berdoa Tuhan untuk masa pandemi ini. Kami tidak tahu sampai kapan, tetapi menjadi doa kami, berkati bangsa kami, berkati Indonesia, supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu dan mohon jauh dari Yesus. Jika bangsa kami bersama, ampunilah kami, ampunilah kami, sehingga kami dipulihkan dan segera dibebaskan Tuhan. Tuhan akan teguhkan kami, bangsa ini Tuhan, untuk tetap berdiri kokoh di dalam Tuhan di tengah-tengah pandemi. Berkati Bapak Presiden dan semua menteri dan semua bawahannya, sampai ke tingkat RT RW. Berkati kami, berkati masyarakat Indonesia untuk boleh mendukung program pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID ini. Tuhan, mereka yang terpapar COVID-19 ini, pulihkan dan segera sembuhkan di dalam nama Yesus. Kasihani mereka, tim medis, para dokter, perawat, dan sukarelawan Tuhan berkati, sehingga mereka pun aman dalam lindungan Tuhan dalam menjalankan tugas. Dari kekuatan ekstra untuk mereka boleh melakukan tugas-tugas yang mulia ini dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami boleh berdiri bagi negeri kami, bagi bangsa ini, bagi gereja Tuhan, untuk menjadi awal di tangan, menjadi saksi Kristus bagi dunia, sehingga nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, damai, sejahtera, dan sukacita dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kekuatan Roh Kudus
menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.